Oke, kali ini kita mau bahas satu kisah sejarah yang, luar biasa banget. Saking luar biasanya, tahun kejadiannya itu sampai dinamai dari peristiwa itu sendiri. Yup, kita lagi ngomongin Tahun Gajah. Langsung aja ya ke pertanyaan upamanya yang mungkin bikin kita semua garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya, coba, burung-burung kecil bisa ngalahin pasukan militer super kuat yang bawa-bawa gajah perang? Ini kan kedengarannya mustahil banget ya. Nah, inilah inti dari cerita yang bakal kita kupas tuntas. Tahu nggak sih, semua cerita besar itu biasanya akarnya sama, emosi manusia. Dan untuk kisah yang satu ini, pemicunya itu, klasik banget. Cemburu dan ambisi dari seorang penguasa yang sangat berkuasa. Nah, ceritanya itu ada dua pusat besar pada masa itu. Di satu sisi, ada Ka'bah di Mekah. Udah jadi pusat ziarah dan perdagangan dari dulu banget. Terus di sisi lain muncul Abraha, penguasa Yaman. Dia ini bangun gereja super megah, namanya Gereja Qolis. Tujuannya cuma satu, tapi ambisius banget. Dia mau semua peziarah dan duitnya pindah dari Mekah ke Yaman. Tapi ya gitu, rencana Abraha ini nggak berjalan sesuai harapan. Gerejanya sepi peminat. Malah, yang lebih parah lagi, ada yang menodai gerejanya itu sebagai bentuk protes. Nah, buat Abraha, ini udah penghinaan tingkat tinggi. Dia akhirnya dapat alasan yang dia cari-cari buat melancarkan serangan yang udah lama dia pendam. Hancurkan Ka'bah. Oke, jadi dengan alasan yang udah dikantong, Abraha langsung gerak cepat. Dia kumpulin pasukan militer yang, jujur, belum pernah ada yang sebesar dan sekuat itu di wilayah tersebut. Pasukan ini emang sengaja dirancang buat bikin semua orang kaget dan pastinya ketakutan. Nah, ini dia yang bikin pasukannya ngeri banget. Bukan cuma jumlah tentaranya yang banyak, tapi yang di barisan depan itu loh. Ada 14 gajah perang. Coba bayangin, gajah itu kan kayak tank tempur zaman dulu. Siapapun yang lihat pasti langsung ciut nyalinya. Dan bener aja, perjalanan mereka ke Mekah itu kayak nggak ada yang bisa ngalangin. Tiap ada perlawanan dari suku-suku lokal, kayak dari kelompoknya Zunafar atau Nufail bin Habib, langsung digilas habis. Gampang banget. Kemenangan ini seolah-olah jadi bukti nggak ada yang bisa hentikan Abraha. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis dari semua ini. Ini bukan lagi soal perang pedang lawan perisai, bukan. Ini adalah bentrokan antara kekuatan duniawi yang super besar melawan keyakinan spiritual yang luar biasa dalam. Begitu sampai di dekat Mekah, pasukan Abraha ini langsung pamer kekuatan. Mereka menjarah pinggiran kota dan mengambil 200 ekor unta. Unta-unta ini ternyata punya pemimpin kaum Quraisy saat itu, yaitu Abdul Muthalib. Yap, kakeknya Nabi Muhammad. Waktu Abdul Muthalib akhirnya ketemu Abraha, tebak dia minta apa? Dia cuma minta untanya dibalikin. Abraha jelas kaget dong. Dia langsung meremehkan. Hah, cuma unta? Dia pikir ini pemimpin kok malah lebih mentingin harta pribadinya ketimbang Ka'bah yang mau dihancurin. Nah, disinilah Abdul Muthalib ngeluarin kalimatnya yang legendaris itu. Dia bilang, saya ini pemilik unta-unta itu. Kalau Ka'bah, dia punya pemiliknya sendiri, dan dialah yang akan melindunginya. Wow, ini bukan pasrah ya. Ini adalah pernyataan keyakinan yang total, dia serahin nasib Ka'bah sepenuhnya kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan setelah dialog itu, panggung pun siap untuk sebuah klimaks yang gak ada seorang pun yang bisa menduganya. Abraha yang makin sombong langsung kasih perintah ke pasukannya, maju! Coba deh kita bayangin suasananya. Pasukan raksasa, gajah-gajahnya di depan, mulai bergerak maju. Debu di mana-mana, tanah sampai bergetar. Misi mereka cuma satu, ratakan Ka'bah. Siapapun yang lihat saat itu pasti mikir, ya udah ini cuma masalah waktu aja sampai Ka'bah hancur. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Pas pasukan ini makin dekat, langit di atas mereka mendadak jadi gelap. Dan ini bukan mendung mau hujan biasa loh. Dari langit yang gelap itu muncul sekawanan burung. Jumlahnya, nggak kehitung, banyak banget. Dalam sejarah, burung-burung ini dikenal sebagai burung ababil. Mereka datang tiba-tiba dalam jumlah yang masif sampai menutupi langit. Dan ini bukan sembarang burung loh. Tiap burung itu bawa batu-batu kecil, katanya sih dari tanah liat yang dibakar. Batu-batu itu mereka jatuhkan tepat ke atas pasukan Abraha. Akibatnya, mengerikan banget. Konon, setiap prajurit yang kena batu itu langsung hancur dari dalam. Pasukan yang tadinya kelihatan super perkasa, dalam sekejap musnah. Peristiwa ini jelas bukan cuma soal kemenangan militer yang aneh ya.
Efeknya tuh terasa banget sepanjang sejarah, dan ngasih makna yang super mendalam buat tahun itu. Jadi, tahun 570 Masehi itu selamanya akan diingat dalam sejarah Arab sebagai Am al-Fil, artinya, ya, tahun gajah. Nama ini jadi pengingat abadi kekalahan telak pasukan gajah Abraha. Tapi pentingnya tahun ini nggak berhenti di situ aja. Kenapa? Karena di tahun yang sama, di kota Mekah juga, lahir seorang bayi yang kelak akan menjadi Nabi Muhammad. Jadi ada dua peristiwa super besar yang terjadi bersamaan yang seolah-olah saling terhubung oleh takdir. Nah, dampak langsung dari kejadian ini apa? Suku Quraisy yang notabene penjaga Ka'bah, pamornya langsung naik drastis di seluruh jazirah Arab. Mereka jadi dianggap sebagai suku yang dilindungi oleh Tuhan. Ini tentu saja makin mengukuhkan posisi Mekah sebagai pusat yang penting. Jadi, semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, sekaligus jadi bahan renungan buat kita semua. Kisah Tahun Gajah ini seolah-olah nantang kita buat mikir, kekuatan sejati itu apa sih? Apa ada di pasukan yang besar, harta yang melimpah, atau gajah-gajah perang? Atau jangan-jangan ada di sesuatu yang lain sama sekali? Jadi, apa sebenarnya sumber kekuatan yang sejati itu?